Salam sejahtera disampaikan kepada setiap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema diplomasi ditopang doa. Bacaan terambil dari Esther pasal 3 ayat 3-6 dan Esther pasal 4 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita semua mengenal istilah ora et labora yang berarti berdoa dan bekerja. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan Kristen sehari-hari. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Benedictus dari Nursia pada abad ke-5 Masehi dan telah menjadi pedoman bagi banyak umat Kristen hingga saat ini. Berikut beberapa cara untuk menerapkan ora et labora dalam kehidupan sehari-hari. Kita memulai hari dan mengakhiri hari dengan doa yang akan membantu kita untuk tetap rendah hati dan mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Doa pagi bisa menjadi waktu untuk menyerahkan semua rencana, semua pekerjaan kita kepada Tuhan. Dan doa malam kita bawa ucapan syukur dan juga pengakuan dosa untuk segala kegagalan kita. Patut pula dicatat bahwa bekerja bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang melakukannya dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Ini berarti bekerja dengan rajin, konsisten, dan penuh kasih, serta menunjukkan solidaritas dan keberanian dalam setiap tindakan. Catat pula bahwa tidak ada pemisahan antara bekerja dan berdoa. Kita bisa berdoa dalam hati saat bekerja, meminta bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan, dan bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan. Dalam membaca kitab Esther dalam bacaan kita hari ini, kita mencoba mengertinya dengan jiwa pengertian prinsip ora et labora tadi. Sekarang mari kita dalami bacaan kita dari Esther 3 yang menceritakan konflik antara tokoh orang Yahudi yang bernama Mordechai dengan seseorang pejabat tinggi kerajaan Persia yang bernama Haman. Mordechai menolak untuk sujud menyembah Haman, dan ini membuat Haman sangat-sangat marah. Sebagai akibatnya, Haman berencana untuk menghancurkan seluruh bangsa Yahudi, bangsanya Mordechai di kerajaan tersebut. Patut dimengerti bahwa Mordechai menolak untuk sujud kepada Haman bukan karena dia tidak menghormati pejabat negara, tetapi karena sujud di hadapan Haman dianggapnya sebagai tindakan penyembahan atau penghormatan yang berlebihan, dan ini bertentangan dengan iman Yahudi yang hanya menyembah Tuhan saja. Akibat dari ketegangan ini muncul rencana jahat Haman untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi, yang menunjukkan bahwa hidup sesuai dengan Taurat di tengah masa Persia bisa membawa risiko, terutama jika orang Yahudi dianggap tidak patuh pada hukum nasional atau dianggap eksklusif. Kemudian kalau bacaan dilanjutkan ke Esther 4, kita menemukan bahwa Mordechai yang mengetahui rencana jahat tersebut segera meminta bantuan Esther yang saat itu mempunyai kedudukan tinggi menjadi ratu, yang dorong Esther untuk menggunakan posisinya untuk berbicara kepada raja dan berusaha menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan bagian ini menunjukkan dilema Esther sebagai ratu yang juga seorang Yahudi yang harus mempertimbangkan resiko pribadi dalam usahanya menyelamatkan bangsanya. Dalam renungan kali ini kita mencoba mengurai dengan memakai teologi naratif, yaitu pemaparan dalam bentuk cerita, dan fokus Esther 4 yang akan kita sebut sebagai suatu bentuk diplomasi, yaitu percakapan dinas. Diplomasi itu artinya percakapan dinas yang biasa dilakukan oleh duta besar. Esther dalam hal ini bukan duta besar, tetapi ia adalah ratu. Tetapi kali ini ia diminta untuk menjalankan tugas sebagai duta besar, yaitu diplomasi. Berikut ini akan menjelaskan beberapa aspek
yang dapat dikategorikan sebagai usaha diplomasi. Pertama, perantara yang tepat, Esther sebagai diplomat. Mordekhai menyadari bahwa Esther sebagai ratu memiliki akses unik, mempunyai jalur khusus kepada raja. Dan posisi jalur khusus ini memungkinkan dia untuk berbicara langsung pada raja. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, oleh rakyat jelata, oleh Mordekhai, atau oleh orang-orang lainnya. Mordekhai menggunakan hubungan ini sebagai sarana untuk mengadvokasi kepentingan bangsanya yang merupakan ciri khas diplomasi, menggunakan jalur komunikasi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, usaha negosiasi untuk mencegah konflik. Tujuan Mordekhai adalah untuk mencegah pelaksanaan dekret yang dikeluarkan oleh Haman. Dekret yang berencana untuk memusnahkan orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia. Mordekhai meminta Esther untuk menggunakan pengaruhnya, menghadap raja, berusaha meyakinkan raja dan membatalkan rencana tersebut. Ini adalah tindakan diplomasi, yaitu usaha untuk menyelesaikan konflik atau masalah secara damai melalui negosiasi tanpa menggunakan kekerasan. Ketiga, menggunakan pendekatan strategis. Mordekhai tidak secara langsung menghadap raja karena dia tahu bahwa posisinya sebagai orang Yahudi dan sebagai orang biasa tidak memberinya akses, tidak mempunyai jalur untuk menghadap raja. Sebaliknya dia memanfaatkan posisi dan hubungan yang sudah ada, yaitu Esther sebagai ratu. Dalam diplomasi penting untuk memahami jalur komunikasi yang efektif, dan Mordekhai memilih Esther sebagai saluran yang paling strategis. 4. Permintaan dukungan dari Esther. Mordekhai juga mendesak Esther untuk mengakui identitasnya sebagai orang Yahudi kepada raja. Ini adalah langkah penting dari diplomasi, karena Esther awalnya sampai saat itu Esther merahasiakan identitasnya yang menyembunyikan kebangsaan Yahudinya. Kalau ia berbicara nanti dengan raja, mengungkapkan identitasnya sebagai orang Yahudi, Esther tidak hanya berbicara untuk bangsanya, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang terancam. Esther juga termasuk orang yang terancam, sehingga meningkatkan urgensi dan kepentingan bagi raja untuk mempertimbangkan permintaan Esther. Kelima, diplomasi melalui doa dan solidaritas. Esther tidak hanya mau mengandalkan kedudukannya sebagai ratu, mentang-mentangnya menjadi ratu. Sebagai ratu yang menyadari keterbatasan yang ada, di mana kalau Esther tidak dipanggil raja, tidak boleh menghadap raja. Kalau ia melanggar prosedur ini, nyelonong saja, ia dapat dihukum mati. Tetapi pada pihak lain, keadaannya sekarang ada kasus yang darurat, ada kemendesakan, sehingga ia harus menghadap raja walaupun ia tidak dipanggil. Esther sebagai orang beriman mempraktekkan imannya. Ia mau berdoa, mohon pertolongan, mohon intervensi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sebagai orang beriman, Esther pun minta didukung dalam doa, minta didukung dalam puasa, bukan oleh Mordekhai saja, bukan oleh 1-2 orang, tetapi didukung oleh seluruh bangsa Israel dalam doa dan puasa. Esther menunjukkan pendekatan diplomasi yang didasarkan pada kesiapan spiritual dan solidaritasnya yang memberikan landasan moral bagi tindakannya. Doa dan puasa ini menjadi bagian dari persiapan strategi diplomatik yang Esther lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui keteladanan Esther, di mana diplomasinya ditopang doa. Ini mengingatkan kita untuk membawa aktivitas kita ke hadapan Tuhan dan menghadirkan hadirat Tuhan dalam seluruh aktivitas kita, aktivitas di rumah,
aktivitas di tempat kerja, aktivitas dimanapun juga kita hadirkan Tuhan. Hadirat Tuhan yang suci dihadirkan di dunia kerja dan membawa kesucian Tuhan di mana kita mengerjakan tugas kita, sehingga dalam tugas kita akan selalu diingatkan untuk bebas dari segala korupsi dan kejahatan. Karena hadirat Tuhan hadir, kerja harian menjadi suatu persembahan bagi kemuliaan Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan dan mempersembahkan kerja kita bagi kemuliaan Tuhan. Ini kalau kita lakukan, maka ada keterhubungan antara ruang kebaktian dan ruang kehidupan sehari-hari. Kita mengabdi dan mengandalkan Tuhan pada hari Minggu. Demikian juga pada hari-hari lain kita mengandalkan dan memuliakan Tuhan. Bukan saja pada hari Minggu, tapi juga pada hari-hari lain. Semua hari kita melakukan puji-pujian kepada Tuhan melalui perkataan dan perbuatan. Prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja, mengingatkan kita bahwa doa dan tindakan harus berjalan beriringan. Dalam pada itu jangan katakan hal ini terlalu kecil dan remeh untuk dibawa ke dalam doa. Jangan katakan pula hal ini terlalu besar, karena Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar dan ajaib. Mari kita praktekkan berdoa, mengandalkan Tuhan, dan lakukan apa yang harus dan dapat kita lakukan. Ora et labora. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Besar, Engkau telah memilih bangsa Israel menjadi umat-Mu. Engkau mendengarkan doa umat-Mu dan memberkati usaha diplomasi Esther. Bila kami mengikuti jejak Esther dalam melakukan ora et labora, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja, oleh semuanya itu Engkau makin dipermuliakan. Allah Bapa dalam Kristus, hamba-Mu juga mau berdoa bagi saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam percobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Bapa yang pengasih, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.